Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kita kali ini di mata kuliah perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan dengan materi determinan kesehatan. Status kesehatan masyarakat menurut teori H.L. Bloom dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada behavior, environment, health service, dan genetika. Arti kesehatan bagi individu. Berbagai peristiwa hidup yang dialami individu dan masyarakat berpotensi untuk mereka, ya. Tapi semua orang menginginkan kesehatan bagi dirinya, meskipun tidak semua orang mampu membuat dirinya menjadi sehat. Oleh karena itu, health promotion menjadi penting. Ya, bedakan dengan agent penyakit sebagai etiologi penyakit atau aspek biologi dengan variabel-variabel sosial. Kemudian, apa sih sebenarnya determinan kesehatan itu? Ya, adalah faktor penentu dan faktor risiko atau faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat atau individu. Nah, determinan kesehatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan merupakan yang kompleks, bisa mempunyai arti berbeda bagi individu atau etnis yang berbeda. Derajat, ya, perasaan sehat berkaitan erat dengan kemampuan seseorang mendayagunakan potensi diri. Mereka secara penuh, ya. Potensi diri ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor perilaku, yaitu perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti dukungan sosial, pekerjaan, penghasilan, dan perumahan. Pertama, tingkat pendidikan rendah atau tingkat pendidikan rendah, ya. Tingkat pendidikan berpengaruh pada penghasilan individu dan masyarakat. Dampaknya adalah ketidakmampuan untuk mengkonsumsi makanan yang cukup bergizi, tinggal di rumah yang layak huni, dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Di samping itu, kemampuan dalam hal menerima dan mengadopsi perilaku hidup sehat yang ditawarkan oleh promotor kesehatan. Hubungan sosial yang rendah, ya. Rendahnya derajat hubungan sosial menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang sehat. Kebutuhan sosial, ya, secara sosial ini tidak sehat berakibat pada timbulnya penyakit budaya yang dikenal dengan kultur shock, ya. Geger budaya, individu dan masyarakat kehilangan jati diri, harga diri, dan solidaritas sosial antara sesama warga masyarakat. Kalau solidaritas sosial sudah tidak ada lagi, bagaimana kita bisa hidup berbangsa dan dengan baik? Jaminan sosial yang rendah. Tidak adanya jaminan sosial yang memadai bagi masyarakat menyebabkan hidup penuh ketidakpastian, rasa was-was dari hari ke hari, tidak adanya ketenangan. Situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini merupakan salah satu sumber penyakit mental, spiritual, dan emosional bagi individu dan masyarakat. Kurang adil atau keadilan kurang. Tegaknya keadilan khususnya di bidang pelayanan kesehatan menyebabkan banyak orang, terutama fakir miskin, anak telantar, dan orang cacat tidak memperoleh hak asasinya. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, pelayanan seharusnya bersifat
impersonal, ya. Artinya mutu pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien yang harusnya sama untuk siapa saja, ya, tergantung kepada tingkat kegawatan penyakitnya, bukan kemampuan bayarnya atau kepada uang, ya. Pola makan. Makanan merupakan produk budaya sehingga tidak heran kalau masyarakat dari etnis tertentu sangat rentan terhadap penyakit tertentu pula, ya, sedangkan etnis lainnya kebal terhadap penyakit tersebut dan sebaliknya. Globalisasi menyebabkan proses akulturasi semakin cepat. Pergeseran budaya termasuk pola makan yang berakibat terjadinya pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit non-infeksi yang sebelumnya belum begitu dominan di masyarakat. Sementara akibat dari makanan gizi rendah, daya tahan terhadap penyakit lemah. Kasus penyakit infeksi masih tetap dominan di tengah masyarakat karena ada pergeseran pola makan. Kemudian kemiskinan pengentasan atau pengentasan kemiskinan, ya. Kemiskinan ya masih sebatas retorika para elit belaka, ya. Faktor ketidakadilan ya memperparah status kemiskinan masyarakat. Dalam kondisi miskin, ya, serba keterbatasan, tempat tinggal yang kurang layak, makanan dengan gizi yang rendah, dari menit ke menit atau dari waktu ke waktu penuh dengan rasa was-was. Besok mau makan apa? Ya. Daya tahan tubuh yang makin lemah, tidak mudah bagi masyarakat untuk dapat terhindar dari penyakit, apalagi memikirkan untuk mengadopsi perilaku baru dari bidang kesehatan. Jadi pola pikir masyarakat kita, ya, tidak bisa mengadopsi bagaimana melakukan perilaku sehat jika dalam kondisi ketidakmampuan secara finansial kah namanya. Kemudian penghargaan terhadap hak asasi manusia adalah hak asasi setiap insan untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan seharusnya bersifat impersonal, ya, tidak pandang bulu. Namun yang masih terjadi sampai saat ini adalah pelayanan kesehatan berorientasi pada kepemilikan uang atau strata sosial penderita sakit. Orang miskin hampir tidak memperoleh pelayanan kesehatan dengan mutu yang seharusnya diberikan kepada setiap insan yang menderita penyakit. Kemudian kedamaian dan perdamaian. Sebagai sumber rasa aman dan ketentraman jiwa merupakan salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia. Tidak adanya rasa aman berpengaruh terhadap kesehatan mental serta kemampuan berpikir jernih dan logis. Sifat emosional dan sosial bagi individu dan masyarakat menimbulkan rasa takut dan saling curiga-mencurigai satu sama lain sehingga kesempatan untuk berpikir jernih dan logis. Hilangnya kesempatan untuk berpikir, ya, jernih dan logis. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Masih banyak wanita termasuk, ya, di rumah tangga yang mendapatkan perlakuan semena-mena, kerja keras non-stop hampir 24 jam, mengurus rumah tangga, anak dan suami, menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak. Namun makanannya sisa terakhir setelah semua selesai. Ya, jadi ibu selalu makan di saat waktu-waktu terakhir, ya. Akibatnya kurang gizi, banyak sekali ibu-ibu yang mengalami kurang gizi, bahkan sering menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, terlalu sering melahirkan anak, ya, kehabisan tenaga karena gizi rendah dan kurang vitamin, kehabisan kalsium, gigi dan tulang jadi keropos, ya, proses kehamilan dan persalinan belum terpenuhnya, ya, ditangani oleh
tenaga profesi atau nakes, aki masih cukup tinggi ya. Jadi posisi perempuan pada saat ini harus diberdayakan supaya dia lebih mampu ya, lebih mandiri ya, bukan lagi dalam kondisi posisi sulit di dalam kehidupan di masyarakat. Sumber daya yang dapat diperbaharui. Pengendalian atas penggunaan sumber daya alam masih belum efektif ya. Pemanfaatan jauh lebih cepat dari pemulihan sehingga terjadinya kerusakan hutan, lingkungan hidup, rusaknya ekosistem, tanah longsor, banjir ya di musim hujan, genangan air di mana-mana, kering di musim kemarau. Genangan air berdampak pada timbulnya berbagai macam penyakit menular seperti diare, ya DBD, kolera dan sebagainya. Lahan pertanian yang subur dan produktif diubah menjadi perumahan. Petani kehabisan lahan, ya. Urbanisasi ke kota, sumber nafkah hidup tidak jelas, menimbulkan masalah baru di kota. Penyakit stres dan geger budaya berdampak pada terganggunya kesehatan mental. Ancaman dalam promosi kesehatan ini ada beberapa item ya. Di luar lingkup tugas atau kewenangan promosi untuk menanganinya. Kesehatan dan upaya kesehatan tidak berdiri sendiri, walaupun kerja kerasnya promosi kesehatan, namun banyak hal-hal yang belum berada. Ancaman kegiatan promosi kesehatan yang pertama adalah urbanisasi. Akibat di desa lahan pertanian sudah mulai tidak produktif, akhirnya mereka melakukan perpindahan dari desa ke kota, yaitu pergeseran penduduk dari desa ke kota, sehingga kepadatan penduduk di suatu wilayah itu sangat rentan ya. Akhirnya terjadi gesekan-gesekan sosial yang berujung nanti kriminal. Artinya apa? Sangat berisiko terjadinya penularan berbagai penyakit gitu. Nah, artinya penularan penyakit ini bisa karena kepadatan penduduk. Kemudian kemajuan sistem transportasi yang bisa berdampak positif dan negatif pula kepada masyarakat. Kemudian akibatnya apa? Mobilisasi penduduknya lebih tinggi. Ini yang menyebabkan sulitnya melakukan kegiatan promosi kepada masyarakat. Ya, ancaman ya terhadap kegiatan promosi kesehatan masyarakat. Kemudian penularan penyakit endemi ya seperti sekarang ini kita alami ya terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya rendahnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Kemudian penyakit yang tak tertangani atau belum bisa tertangani sampai masyarakat menjadi sembuh ya, yang berujung tingginya angka kematian dan angka kesakitan akibat tidak tertanganinya penyakit. Kemudian pengguna obat-obatan terlarang masih tinggi. Kemudian kerusakan psikologis akibat penggunaan obat-obat terlarang di masyarakat semakin marak. Nah, urbanisasi kenapa bisa terjadi? Ya, penyempitan lahan, kemudian akibatnya apa? Kepadatan penduduk, penularan penyakit, infeksi dan stres. Nah, kepadatan penduduk. Ya, kepadatan penduduk artinya kekumuhan, rendahnya mutu fasilitas ya. Kemudian terlalu rapat ya, mudah proses penularan penyakit infeksi ya, keracunan dan berbagai penyebabnya. Kemudian ada stres dan gangguan jiwa, penyalahgunaan dan kecanduan alkohol, kemudian narkotika dan obat berbahaya serta zat adiktif lainnya. Kemajuan transportasi ya memudahkan mobilisasi penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain ya. Ini adalah dampak positifnya.
Dampak kepada masyarakat yaitu semakin mudahnya penularan penyakit yang disebabkan hanya terjangkit di daerah-daerah tertentu ya, akibat tingginya mobilisasi penduduk bisa terjadi penularan penyakit semakin cepat seperti penyakit DBD. Dan rendahnya akses ke unit pelayanan kesehatan, yaitu kurangnya informasi dalam hal pemeliharaan kesehatan. Masyarakat segan ke unit pelayanan kesehatan karena takut tidak mampu bayar dan faktor-faktor sosial budaya lainnya. Kurang rasa percaya atau trust ya, terhadap petugas kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan identifikasi masalah-masalah kesehatan ini? Yaitu ada dua, yaitu melalui proset dengan preset ya. Apa itu ya preset? Yaitu kerangka membantu perencanaan mengenal masalah mulai dari kebutuhan pendidikan sampai pada pengembangan program. Kalau proset adalah terkait dengan kebijakan, regulasi, konstruksi organisasi dalam pendidikan dan pengembangan lingkungan. Kemudian preset sendiri ya ada 4 fase ya. Yang pertama diagnosis sosial atau sosial diagnosis, kemudian ada epidemiologi diagnosis, ada behavior environment diagnosis, kemudian ada administrative and forest diagnosis. Ya, di sini ada diagnosis sosial, diagnosa, epidemiologi, kira-kira apa penyebab penyakitnya, kemudian apa penyebab masalahnya muncul penyakit, kemudian perilaku dan lingkungan, kemudian ada kebijakan. Sedangkan prosite itu ada fasenya implementasi ya, pelaksanaan, kemudian proses evaluasi dari kegiatan itu, kemudian efek dari evaluasi atau impact dari evaluasi, kemudian outcome evaluasinya itu outcome dari evaluasi. Kemudian preset digunakan untuk mendiagnosa masalah, menetapkan prioritas dan tujuan. Sedangkan prosite itu digunakan untuk menetapkan sasaran, kriteria, kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian identifikasi dapat dilakukan dengan dua metode. Ya, dengan dua metode. Yang pertama metode kuantitatif, yaitu mengacu kepada data sekunder yang ada berkaitan dengan angka atau data secara statistik. Kemudian metode kualitatif, yaitu berdasarkan hasil wawancara mendalam atau kajian fenomenologi. Kemudian sini ada tugas ahli promosi kesehatan ya. Yang pertama membuat lingkungan nyaman ya, memprotek individu, kemudian pendidikan kesehatan kepada masyarakat ya, membuat kesehatan sebagai pilihan mudah. Artinya apa? Tidak ada kata-kata sulit kalau untuk sehat ya. Deteksi dini masalah kesehatan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.